Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 2280200006 dari kelas A, jurusan Pendidikan Fisika 2020 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas mengenai materi wakaf saham dalam wacana fikih. Video ini dibuat untuk tugas mata kuliah seminar agama. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian wakaf. Wakaf berasal dari kata waqafa, menahan, berhenti, diam di tempat, tetap berdiri. Kata ini sama artinya dengan habasa. Adapun menurut syara, wakaf adalah menahan zat asal benda dan mempergunakan hasilnya. Artinya menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah. Kemudian, menurut Imam Taqiyuddin, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, serta tetap zat harta tersebut dan tidak boleh mentasyarufkannya. Manfaat benda tersebut harus dipergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, terdapat pengertian wakaf menurut ulama. Yang pertama, menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Kemudian pengertian kedua menurut Zumhur, wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya atau hasilnya, sedang bendanya tidak terganggu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat syigot atau ikrar wakaf. Syigot wakaf adalah pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. Syigot wakaf tidak memerlukan qabul dari mauquf alaih karena pada umumnya lafaz qabul hanya diperuntukkan kepada wakaf perorangan, sedangkan bagi wakaf untuk umum tidak disyaratkan, cukup dengan ikrar penyerahan. Kemudian, syarat yang harus dipenuhi berkaitan dengan syigot wakaf menurut Al-Ghazali. Yang pertama yaitu, pernyataan atau ikrar wakaf harus menyebutkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Mayoritas ulama fikih tidak mengesahkan wakaf yang ikrarnya menyebutkan jangka waktu tertentu, dengan alasan bahwa wakaf adalah sebuah transaksi memisahkan hak dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Sementara itu, ulama Malikiyah memperbolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu, karena setiap orang mempunyai kebebasan untuk melakukan kebajikan. Jika suatu wakaf telah habis masa berlakunya, maka harta wakaf kembali menjadi milik wakif dengan sendirinya. Kemudian dapat dilaksanakan secara langsung atau seketika. Sejumlah ulama mensyaratkan ikrar wakaf tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada persyaratan untuk menunda pelaksanaannya, karena wakaf merupakan transaksi yang langsung memindahkan hak seperti halnya jual beli, sewa menyewa, dan hibah. Bertolak belakang dengan syarat ini, ulama Malikiyah memperbolehkan wakaf dengan menunda pelaksanaannya hingga waktu tertentu atau menyandarkannya dengan sesuatu. Kemudian yang kedua, bersifat mengikat. Jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memberikan khiyar syarat dalam pelaksanakan wakaf hukumnya tidak boleh. Sejak wakif mensyaratkan penyerahan hartanya, maka wakaf bersifat mengikat dan hilangnya hak kepemilikan wakif atas harta yang diwakafkan. Dengan demikian, dalam pemberian wakaf, wakif tidak boleh menyertakan syarat bertentangan dengan status wakaf seperti syarat khiyar, yaitu hak untuk melanjutkan atau mengurungkan pemberian wakaf. Kemudian, ikrar wakaf harus menyebutkan sasaran yang jelas. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika wakif dalam ikrarnya tidak menyebutkan sasaran yang jelas, maka wakafnya tidak sah. Namun ulama lainnya berpandangan bahwa ikrar wakaf yang tidak menyebutkan sasaran dengan jelas hukumnya tetap sah. Kemudian yang terakhir yaitu ikrar wakaf tidak boleh disertai persyaratan-persyaratan yang bertentangan dengan tujuan wakaf. Kemudian di sini ada status hukum wakaf. Yang pertama menurut mazhab Maliki.
Menurut mazhab Maliki, harta yang diwakafkan tetap menjadi milik wakif, akan tetapi tidak diperbolehkan melakukan tasyaruf baik dengan menjual, mewariskan, atau menghibahkan selama harta itu diwakafkan. Artinya, wakaf tetap menjadi milik wakif, tetapi wakaf tersebut tidak boleh diperjualbelikan atau diwariskan. Kemudian, menurut mazhab Syafi'i, harta yang diwakafkan terlepas dari kepemilikan wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya, sehingga benda yang diwakafkan disyaratkan benda yang tahan lama dan tidak cepat habis. Di sini artinya bahwa harta yang telah diwakafkan tidak menjadi milik wakif tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Benda yang disyaratkan tidak cepat habis, contohnya seperti tanah. Kemudian menurut mazhab Hambali, jika seseorang telah mewakafkan hartanya, maka wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas hartanya itu dan tidak bisa menariknya kembali. Benda yang diwakafkan harus benda yang dapat dijual, meskipun setelah diwakafkan tidak boleh dijual, dan benda yang kekal zatnya. Namun, jika harta wakaf tertentu mengalami kerusakan, maka perlu penghentian melalui ibdal, penukaran, dan istibdal, penggantian. Kemudian di sini ada pendapat ulama mengenai ibdal dan istibdal. Yang pertama yaitu menurut mazhab Hanafi. Ulama Hanafi memperbolehkan ibdal dan istibdal dengan membentuk beberapa aturan, yaitu yang pertama, penggantian diperbolehkan apabila wakif mensyaratkan bahwa ia akan mengganti harta wakaf tersebut dengan tanah. Yang kedua, apabila wakif tidak mensyaratkan apapun dan harta wakaf tidak bisa lagi dimanfaatkan dan tidak ada hasilnya, maka penggantian wakaf diperbolehkan apabila mendapatkan izin dari penguasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.